Kisah Amerika Serikat dimulai dengan koloni-koloni. Orang Eropa berlayar melintasi Samudra Atlantik, mencari peluang baru dan kehidupan baru. Mereka menetap di tanah yang sudah dihuni oleh penduduk asli Amerika. Para kolonis berasal dari berbagai latar belakang dan negara, membawa budaya dan tradisi mereka sendiri. Kehidupan sulit bagi para pemukim awal ini. Mereka harus membuka lahan, membangun rumah, dan mencari makanan. Para kolonis mulai bertani dan berdagang, mengandalkan kerja keras dan tekad mereka sendiri. Seiring waktu, 13 koloni didirikan di sepanjang pantai Atlantik. Setiap koloni mengembangkan identitasnya sendiri. Beberapa bergerak di bidang pertanian, berfokus pada tanaman seperti tembakau dan kapas. Lainnya menjadi pusat perdagangan dan pembuatan kapal. Terlepas dari perbedaan mereka, koloni-koloni memiliki keinginan yang sama untuk memerintah diri sendiri. Bekcits bevol dan bamkisra dan terdiri mereka sendiri. King Sedinilas perangge King yang berbakan revolusi. Seiring pertumbuhan koloni, ketegangan dengan Inggris Raya meningkat. Pemerintah Inggris memberlakukan pajak dan undang-undang yang dianggap tidak adil oleh para kolonis. Mereka percaya bahwa mereka diperlakukan sebagai warga negara kelas 2. Para pemimpin seperti Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, dan George Washington muncul. Mereka menggalang para kolonis untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Deklarasi kemerdekaan yang ditandatangani pada tahun 1776 merupakan titik balik. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa ke-13 koloni sekarang menjadi negara bagian yang merdeka. Ia menyatakan bahwa semua orang diciptakan sama. Pernyataan berani ini mengatur panggung untuk jenis negara yang baru. Perang Revolusi Amerika adalah perjuangan yang panjang dan berdarah. Para kolonis menghadapi tentara Inggris yang kuat, tetapi mereka bertekad untuk memperjuangkan kebebasan mereka. Dengan bantuan sekutu seperti Prancis, mereka paiknya berbenengkom baik dikering. Kemenjadi tersebut dari bukti sebronin semudam sebelum dan batin. Negara baru terbentuk ini, Amerika Serikat, serius to intrigue. Setelah memperoleh kemerdekaan, Amerika Serikat menghadapi tugas membangun negara baru. Para bapak pendiri menciptakan konstitusi. Konstitusi tersebut membentuk sistem pemerintahan dengan check and balances. Mereka ingin mencegah tirani dan melindungi kebebasan individu. Negara muda ini berekspansi ke arah barat, memperoleh wilayah baru. Ekspansi ini membawa peluang dan konflik. Para pemukim pindah ke barat untuk mencari tanah dan peluang. Mereka sering bentrok dengan suku-suku asli Amerika. Revolusi industri mengubah Amerika Serikat pada abad ke-19. Pabrik-pabrik dibangun dan kota-kota tumbuh pesat. Penemuan-penemuan baru seperti mesin uap dan mesin mintal kapas mengubah cara hidup dan bekerja orang-orang. Amerika Serikat menjadi kekuatan industri utama. Namun, pertumbuhan ini datang dengan sebuah harga. Perbudakan yang telah ada sejak zaman kolonial menjadi isu yang memecah belah. Negara-negara bagi selispraki sangat berantida pada keberdekaan yang bersamanya. Gerakan abolisionisme itu mendubar. Negara itu berada di jalur tabrakan menuju perang dan masalah perbudakan akhirnya menyebabkan Perang Saudara Amerika, sebuah konflik brutal yang menguji persatuan bangsa. 11 negara bagian selatan memisahkan diri dari Union. Mereka membentuk negara Konfederasi Amerika. Utara berjuang untuk mempertahankan Union. Selatan mempertahankan haknya untuk memerintah sendiri dan cara hidupnya. Perang Saudara adalah masa pengorbanan besar. Ratusan ribu tentara tewas di kedua belah pihak. Perang berakhir pada tahun 1865 dengan kekalahan Konfederasi. Perbudakan dihapuskan dan Union dipertahankan. Akibat dari Perang Saudara adalah periode rekonstruksi dan penyembuhan. Negara harus membangun kembali infrastruktur dan tatanan sosialnya. Orang Afrika Amerika yang baru dibebaskan dari perbudakan menghadapi tantangan dan peluang baru. Amerika Serikat muncul dari Perang Saudara lebih kuat dan lebih bersatu. Beliau prize kemerdekaan perpecahan akan membuahkan waktu berpenglisi untuk sembangannya. Bagian 5, sebuah kekuatan global muncul, Perang Dunia dan dampaknya. Awal abad ke-20 menyaksikan Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan global. Perang Dunia I yang dimulai di Eropa pada tahun 1914 menarik bangsa tersebut ke dalam konflik. Awalnya netral, Amerika Serikat memasuki perang pada tahun 1917 di pihak sekutu.
Tentara dan sumber daya Amerika membantu membalikkan keadaan perang demi sekutu. Setelah perang, Amerika Serikat memainkan peran kunci dalam membentuk dunia pasca perang. Presiden Woodrow Wilson mempromosikan rencana 14 poinnya untuk perdamaian. Dia membayangkan tatanan dunia berdasarkan diplomasi dan kerjasama. Amerika Serikat muncul dari Perang Dunia I sebagai kekuatan ekonomi dan militer terkemuka. Namun negara tersebut mundur ke isolasionisme pada tahun 1920-an. Negara tersebut enggan terlibat dalam urusan luar negeri. Depresi besar, kemerosotan ekonomi yang parah, mencengkeram negara dan dunia pada tahun 1930-an. Munculnya fasisme di Eropa dan Asia pada tahun 1970-an menimbulkan ancaman baru bagi perdamaian dunia. Perang Dunia Kedua yang bahkan lebih dahsyat daripada yang pertama, sekali lagi akan menarik Amerika Serikat ke dalam konflik global. Bagian 6. Perang Dingin, jenis konflik baru. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat muncul sebagai negara adidaya Uni Soviet. Kedua negara memiliki ideologi dan visi yang berbeda untuk dunia pasca perang. Uni Soviet mempromosikan komunisme. Amerika Serikat memperjuangkan demokrasi dan kapitalisme. Persaingan ini menyebabkan Perang Dingin, periode ketegangan geopolitik, dan persaingan yang berlangsung selama beberapa dekade. Perang Dingin ditandai dengan perlombaan senjata, perang proksi, dan spionase. Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak pernah secara langsung berkonfrontasi secara militer. Mereka mendukung pihak-pihak yang berlawanan dalam konflik di seluruh dunia. Perang Dingin memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat dan kebijakan luar negeri Amerika. Amerika Serikat melakukan investasi yang signifikan dalam kemampuan militer dan intelijennya. Negara tersebut membentuk aliansi seperti NATO untuk membendung penyebaran komunisme. Perang Dingin juga membentuk budaya Amerika, memengaruhi segala hal mulai dari film dan musik hingga pendidikan dan politik. Bagian 7. Kekuatan ekonomi, strategi untuk dominasi global. Bersamaan dengan pengaruh militer dan politiknya, Amerika Serikat menjadi kekuatan ekonomi di era pasca perang. Beberapa faktor berkontribusi pada dominasi ekonominya. Ini termasuk tenaga kerja terampil, sumber daya alam yang melimpah, dan sistem politik yang stabil. Amerika Serikat menganut kapitalisme pasar bebas dan mendorong inovasi. Negara tersebut menjadi pemimpin dalam industri seperti manufaktur, teknologi, dan keuangan. Perjanjian Bretton Woods yang ditandatangani pada tahun 1944 membentuk sistem moneter global baru. Perjanjian tersebut mematok nilai mata uang lain terhadap dolar AS. Perjanjian ini memperkuat posisi dolar sebagai mata uang cadangan dunia. Globalisasi semakin mengintegrasikan ekonomi Amerika dengan seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan Amerika berekspansi ke luar negeri. Investasi asing mengalir ke Amerika Serikat. Sementara globalisasi membawa manfaat seperti harga yang lebih rendah dan peningkatan perdagangan, hal itu juga menyebabkan perpindahan pekerjaan di sektor-sektor. Bagian 8. Abad Amerika, warisan pengaruh. Abad ke-20 sering disebut sebagai Abad Amerika karena pengaruh Amerika Serikat yang belum pernah terjadi sebelumnya pada urusan dunia. Negara tersebut memainkan peran penting dalam membentuk tatanan pasca perang. Negara tersebut mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia. Negara tersebut memberikan bantuan ekonomi ke negara-negara berkembang. Budaya Amerika, dari film Hollywood hingga musik rock and roll, menyebar ke seluruh dunia. Amerika Serikat menghadapi kritik atas intervensinya di negara lain dan dukungannya terhadap rezim tertentu. Akhir Perang Dingin menandai titik balik dalam sejarah Amerika. Amerika Serikat muncul sebagai satu-satunya negara adidaya, tetapi juga menghadapi tantangan baru. Globalisasi dan munculnya kekuatan ekonomi baru seperti China dan India menggeser keseimbangan kekuasaan. Serangan 11 September 2001 Mamis Farmsrund Gershon der Rebimut dan Musang Germaut. Bagian 9. Masa depan kekuasaan, tantangan dan peluang. Amerika Serikat tetap menjadi kekuatan global di abad ke-21, tetapi menghadapi tantangan dan peluang yang terus berkembang. Munculnya China sebagai kekuatan ekonomi dan militer merupakan tantangan yang signifikan bagi hegemoni Amerika. Perubahan iklim, pandemi global, dan ancaman dunia maya membutuhkan kerjasama internasional. Amerika Serikat harus menavigasi dunia yang kompleks dan saling terhubung.
Negara tersebut perlu mengatasi masalah domestiknya sendiri. Ini termasuk ketidaksetaraan pendapatan, polarisasi politik, dan ketegangan rasial. Masa depan kekuatan Amerika akan bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan tatanan dunia yang berubah. Negara tersebut harus mempertahankan daya saing ekonominya. Negara tersebut harus memperkuat aliansinya. Negara tersebut harus menemukan cara baru untuk mengatasi tantangan global. Amerika Serikat memiliki sejarah inovasi dan ketahanan yang kaya. Kualitas-kualitas ini akan menjadi penting saat negara tersebut menavigasi ketidakpastian abad ke-21.